Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madurianer Putri dengan NPM 2108260046. Di sini saya akan menjelaskan pada blok tumbuh dan kembang, yaitu tentang imunisasi. Nah, sebelum kita membahas tentang imunisasi wajib pada anak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu imunisasi secara umum. Jadi imunisasi itu ada dibagi menjadi dua, ada imunisasi aktif dan ada imunisasi pasif. Di mana imunisasi aktif dia itu merupakan proses memasukkan sebuah antigen menuju ke seluruh tubuh agar terbentuknya suatu antibodi. Salah satu contohnya itu vaksin. Nah, imunisasi pasif itu proses pemberian antibodi yang siap pakai untuk merangsang proses sistem imun dalam tubuh. Nah, kekurangan dari imunisasi pasif ini dia memiliki efek kerja yang lebih pendek. Sedangkan untuk kelebihan imunisasi pasif itu memiliki efeknya lebih panjang. Kemudian sebelum kita memberikan imunisasi kepada anak, kita wajib melihat beberapa indikator, yaitu indikator ppm pada vaksin. Apakah vaksin itu masih layak digunakan, apakah vaksin dalam keadaan kedaluarsa atau tidak, itu wajib kita perhatikan. Kemudian untuk jadwal imunisasi pada anak itu umur 0 sampai 18 tahun itu berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI tahun 2023. Nah, yang pertama ada kita bilang hepatitis B. Nah, untuk hepatitis B itu diberikan secara 4 kali. Dimana untuk HB0-nya itu diberikan segera setelah lahir, kemudian HB1 itu diberikan pada anak usia 2 bulan, kemudian HB2 diberikan pada anak usia 3 bulan, dan HB3 itu diberikan pada anak usia 4 bulan. Dengan cara pemberiannya itu intramuskular sebanyak 0,5 mili pada paha kanan dan paha kiri anak, atau paha kanan atau paha kiri anak. Kemudian yang kedua ada polio. Nih, polio ini dia juga pemberiannya 4 kali. Dimana polio 0 itu diberikan segera setelah lahir. Kemudian polio 1 diberikan pada anak usia 2 bulan, polio 2 diberikan pada anak usia 3 bulan, dan polio 3 diberikan pada anak usia 4 bulan. Cara pemberiannya itu melalui tetes oral. Kemudian ada juga yang memberikan polio 1 dan 2 dan 3 itu secara intramuskular sebanyak 0,5 mili. Tapi untuk yang polio 0 itu wajib diberikan secara tetes oral. Kemudian untuk yang ketiga ada BCG. Nah, BCG ini diberikan pada saat anak lahir atau segera setelah anak lahir, dengan pemberiannya itu sebanyak 0,05 mili intrakutan di deltoid. Itu di lengan kanan atas anak, lengan kanan atas pada anak. Kemudian yang ketiga ada DPT, yang keempat ada DPT. DPT itu diberikan sebanyak 3 kali pemberian. Pemberian pertama atau DPT 1 diberikan pada anak usia 2 bulan, kemudian DPT 2 diberikan pada anak usia 3 bulan, dan DPT 3 diberikan pada anak usia 4 bulan dengan pemberian 0,5 mili intramuskular di paha anak. Kemudian yang kelima ada HIV. Nah, HIV ini dia diberikan 3 kali. HIV 1 diberikan pada anak usia 2 bulan, kemudian HIV 2 pada anak usia 3 bulan, dan HIV 3 pada anak usia 4 bulan. Dengan cara pemberian itu 0,5 mili intramuskular di paha. Nah, sekarang ada timbul atau ada varian baru dari imunisasi atau yang campuran dari hepatitis B, kemudian DPT dan HIV yang dibilang dengan pentabio. Nah, untuk apa adanya pentabio? Jadi pentabio ini dibuat agar memudahkan pada anak itu tidak penyuntikan intramuskular di pahanya itu tidak berkali-kali. Jadi dibuatlah pentabio ini. Jadi pentabio ini udah berisi 3 vaksin atau 3 imunisasi sekaligus, di mana hepatitis B, DPT, dan HIV. Nah, kemudian yang keenam ada PCP. Nah, PCP ini dia 3 kali pemberian, di mana pemberian pertama usia 2 bulan, kemudian pemberian kedua usia 4 bulan, dan pemberian ketiga usia 6 bulan. Itu sebanyak 0,5 mili intramuskular di paha anak.
Kemudian ada yang ketujuh rotavirus, di mana rotavirus ini diberikan 3 kali, di mana rotavirus pertama pada anak usia 2 bulan, rotavirus kedua usia anak 4 bulan, dan rotavirus ketiga usia anak 6 bulan. Pemberiannya itu secara tetes oral. Kemudian yang ke-8 ada influenza. Nah, influenza itu diberikan dimulai pada anak usia 6 bulan sampai 18 bulan dan diulang setiap tahunnya. Nah, cara pemberiannya untuk anak yang di bawah 2 tahun itu diberikan sebanyak 0,25 mili intramuskular, dan anak yang di atas 2 tahun itu diberikan 0,5 mili intramuskular. Dosis pertama langsung diberikan 2 dosis. Kemudian pada anak usia 9 bulan itu akan diberikan namanya imunisasi campak, di mana imunisasi campak ini dosisnya itu 0,5 mili yang diberikan secara subkutan di lengan kiri atas pada anak. Nah, jadi imunisasi ini sangat penting diberikan kepada anak agar dapat membentuk antibodi pada anak. Di sini marilah kita sama-sama untuk mengajak orang-orang sekeliling kita untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Nah, cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk referensi yang saya gunakan pada penulisan mind map ini saya menggunakan buku Tumbuh Kembang Pediatri IDAI di tahun 2012. Kemudian saya juga menggunakan pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Kemenkes RI tahun 2014. Nah, jadi saya juga menggunakan jurnal seperti yang tertera di mind map saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.